Abu Jahil menjadi sakti. Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana, sakitnya udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit, biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar, sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka, ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kau, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Lagi-lagi Abu Nawas mengerjai hakim baru. Dikisahkan sebelumnya, pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan kami dimintai bayaran? Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas, sekarang hakimnya sudah diganti dengan baru," balas mereka. "Oh baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas.
Maka pergilah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hai Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat?" tanya Tuan Hakim heran. "Iya Tuan Hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya Tuan Hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat Tuan Hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir Tuan Hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, karena ini adalah tugas penting. Saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silakan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum.
"Ada apa, Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hei para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah adalah Paduka," jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Abu Nawas dan Dajjal. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kota Basrah. Karena ia tak punya kenalan di tempat itu, maka ia menyewa sebuah penginapan untuk beberapa hari. Ternyata penginapan yang ia tempati kondisinya sudah sangat tua dan rusak. Abu Nawas kemudian menemui pemilik penginapan tersebut. "Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyit, meskipun hanya terkena hembusan angin kecil," kata Abu Nawas. "Tenang Tuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena penginapanku ini menyesuaikan usia bumi," balas si pemilik. "Maksud Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Jadi begini Tuan, usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Tapi meski demikian, bumi ini masih terlihat kokoh dan kuat. Tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat," ujar si pemilik beralasan. "Ya, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang, karena keburu kiamat duluan," timbal Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi berlalu dan mencari penginapan yang lebih layak. Cerita berikutnya dikisahkan ada sahabat Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Sehari kadang makan, sehari kadang puasa. Itu karena di rumahnya tidak ada persiapan makanan. Meskipun demikian, ia tak mengharap belas kasihan orang lain. Ia tak ingin orang lain tahu tentang keadaannya. Suatu hari ia merasakan lapar, tapi di rumah tidak ada makanan sama sekali. Untunglah masih ada sepotong roti dan keju.
Ia pun langsung memakannya. Saat ia makan, serpihan keju kecil menempel di janggutnya tanpa ia sadari. Setelah menyantap habis roti dan keju tersebut, ia masih merasakan lapar. Karena potongan roti yang ia makan ukurannya lumayan kecil. Tidak berapa lama, tiba-tiba Abu Nawas datang ke rumahnya. Ia pun membukakan pintu untuk mempersilahkan Abu Nawas masuk. "Hei kawan, ayo kita makan," ajak Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas. Alhamdulillah barusan aku sudah makan," balasnya. "Apa yang kamu makan?" tanya Abu Nawas. "Hari ini aku makan daging burung dara Abu Nawas," jawabnya berpura-pura. Abu Nawas tahu kalau kawannya itu berkata bohong untuk menutupi keadaan dirinya. Sekilas Abu Nawas melihat sisa keju kecil yang menempel di janggut kawannya. "Sebenarnya aku sudah tahu kalau kamu barusan saja makan daging burung dara," ujar Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa tahu Abu Nawas?" tanya kawannya penasaran. "Ya karena aku melihat kotoran burung dara di jenggotmu," celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu, kawan Abu Nawas segera memegangi jenggotnya. Ia pun menemukan potongan keju kecil yang menempel di jenggotnya. Menyadari dirinya ketahuan berbohong, keduanya pun tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas memberikan uang kepada kawannya itu. "Abu Nawas, uang yang kau berikan terlalu banyak. Janganlah berlebihan seperti ini. Aku tidak mau menerimanya," tolak kawannya. "Terimalah, ini hanya separuh dari hadiah yang aku dapatkan dari Baginda Raja," desak Abu Nawas. Kawannya pun mengucap syukur kepada Allah dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Anak raja mencontek. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana perkembangan anak-anakku Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Anak paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh paduka, dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan." Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. "Abu Nawas, coba beritahu aku apa kesalahan yang dibuat Al-Amin?" tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas lalu memberitahu bahwa waktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. "Apa buktinya kalau begitu?" tanya Baginda Raja. "Paduka,
Tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa. Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir, dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir. Kata Abu Nawas menjelaskan, "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun, ujar Abu Nawas. Memangnya apa pertanyaan yang ketiga? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman? Al-Ma'mun menulis di kertasnya, saya tidak tahu. Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, apalagi saya. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas disuruh bikin keledai tertawa. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah jam tangan yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah jam tangannya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung kopi tempat biasa ia berkumpul. "Wah, jam tanganmu indah sekali Abu Nawas. Baru pertama kali ini aku melihat ada jam tangan yang begitu indah," ucap kawannya. "Alhamdulillah, ini jam tangan mahal dari kawan saya," jawab Abu Nawas. Setelah ngopi bersama teman-temannya, lalu Abu Nawas pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, jam tangannya dilepas dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Karena sangat capek, Abu Nawas pun segera tidur. Pada saat Abu Nawas istirahat tidur, Abu Nawas mengalami nasib yang sial. Soalnya jam tangan yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat pagi hari, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak sampai di situ. Sapi-sapi ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya, kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang kita pada hilang semua," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda untuk segera ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Hei pengawal, apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sangat banyak masalah," balas Abu Nawas dengan ketus. "Maaf Tuan Abu, ini perintah Baginda Raja Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus saja ngomel dan wajahnya terlihat sangat lesu. Dan akhirnya sampailah Abu Nawas di istana. "Hei Abu Nawas, kenapa wajahmu terlihat sangat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja,"
Jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam keadaan yang kacau balau. Katakan saja Paduka, apa maksud dan tujuan Paduka mengundang saya? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Begini Abu Nawas, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, maka kau akan kuberi hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan aku hukum, kata Baginda Raja. Iya, cepat katakan saja apa tugasnya, balas Abu Nawas menahan emosi. Tugasnya adalah kamu harus bisa membuat keledai saya tertawa, jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya keledainya cepat dibawa ke hadapannya. Setelah keledai di dekatnya, Abu Nawas pun mendekatkan kupingnya ke mulut si keledai, seolah-olah ia sedang mendengar kalau keledai tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. Hei Abu Nawas, apa yang keledai itu katakan padamu? Tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas pun menjawab, ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa apabila melihat Paduka berlari dengan satu kaki. Jawab Abu Nawas. Tak mungkin rasanya Baginda melakukan itu, apalagi dengan kondisi badannya yang sangat gemuk. Kurang ajar, kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku, bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang, kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Akan tetapi Baginda Raja mencegahnya. Biarkan saja dia pulang, kata Baginda Raja. Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka, ujar prajurit istana. Sudah, biarkan saja. Sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba kau cari tahu apa penyebabnya, perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi. Ternyata rumah Abu Nawas telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap, serta seret dia ke penjara, perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo waktu 1x24 jam, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan jam tangan dan sapi milik Abu Nawas. Betapa bahagianya Abu Nawas. Jam tangan kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan sapi-sapi ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku, gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, Abu Nawas pun datang ke istana menemui Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa membuat Baginda Raja tertawa. Akhirnya dengan tingkah dan mimik wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan cerita-cerita yang lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya.
Jawaban cerdik Abu Nawas ketika ditanya kenapa telur bentuknya bulat. Di suatu hari yang cerah, di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. Mengapa telur berbentuk bulat, Abu Nawas? Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga sampai kelahiran yang penuh harapan. Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius. Ia tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya ia melanjutkan. Selain itu Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan. Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya, sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Kuah dibalas rempah. Memang semua sudah tahu dan kagum akan kecerdasan Abu Nawas. Tak ada yang meragukannya sama sekali. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid telah mempermalukan Abu Nawas dengan menyiram air kencing di depan para tamu undangan. Abu Nawas pun hanya bisa diam. Namun, dalam hati dia merencanakan sesuatu di hari yang lain. Berikut kisahnya. Figur Abu Nawas memang sangat lihai dalam menyelesaikan masalah. Tak hanya lucu saja, akan tetapi juga bijaksana, sehingga Abu Nawas tidak dapat dianggap enteng. Raja sangat bangga memiliki warga seperti Abu Nawas ini. Namun, di sisi lain, dari Abu Nawas juga sangat menjengkelkan raja, karena ulahnya yang selalu tidak tahu diri. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak pernah berhenti memeras otaknya untuk membalas Abu Nawas. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi. Sambil tersenyum, raja bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena." Acara Maulid Nabi pun tibalah waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu semua pembesar negeri hadir, termasuk putra-putra mahkota dari negeri sebelah. Termasuk pula Abu Nawas ikut diundang atas perintah raja. Semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian disirami dengan air mawar
yang menebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, dia disiram dengan air kencing. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, jadi sadarlah Abu Nawas kalau dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Dia dibungkam 1000 bahasa dan hanya bisa bergumam dalam hati, "Baiklah Paduka, hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya." Setelah itu, Abu Nawas tak pernah menjejakkan kakinya di istana. Raja pun menjadi kangen dibuatnya karena kelucuannya saat bercerita. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia dengan alasan karena sakit yang membuat tubuhnya lemah lunglai. Karena khawatir telah terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun menengoknya diiringi beberapa petinggi kerajaan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu mendengar bahwa raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar itu pun langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badan tergeletak lemah lunglai. Namun sebelum dia beraksi, demikian dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil, di mana di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi sesuatu di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, raja sudah ada di depan pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" tanya baginda raja. "Ya, inilah yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir, niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang terlentang dan segera bangun setelah menelan pil yang kedua. "Wah, kalau begitu aku juga mau minum obat ajaib itu Abu Nawas," kata baginda raja. "Baiklah tuanku, berbaringlah dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini. Tidak boleh duduk apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Maka raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi sesuatu ke mulut raja. Tiba-tiba raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" kata baginda raja. Maka Abu Nawas pun langsung bersimpuh sambil memberi hormat kepada baginda raja. "Dulu kan Paduka memberi hamba kuahnya, ya sekarang hamba memberi Paduka isinya. Nah, kalau Paduka tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada khalayak ramai," kata Abu Nawas sedikit mengancam. "Diamlah wahai Abu Nawas, jangan ngomong ke siapa-siapa. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar," kata baginda raja. Setelah kejadian itu, raja dan pengikutnya kembali ke istana. Mereka pun menyiapkan pundi-pundi yang berisi uang 1000 dinar. Nah, untuk kesekian kalinya, Abu Nawas berhasil memperdayai rajanya, bahkan berhasil memalak rajanya. Membangun 1000 candi. Suatu hari, di istana yang megah, baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kamu membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku ingin keindahan istana kita ini semakin memukau," ujar sang raja.
Abu Nawas yang sadar akan beratnya tugas tersebut tetap tenang. Baik Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya, jawabnya sambil memberikan senyuman cerdik. Namun Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan, Abu Nawas mendatangi raja dengan wajah penuh keceriaan. "Ampun Paduka yang mulia, saya bersedia membangun 1000 candi tersebut. Tapi saya mempunyai satu syarat Paduka," ucapnya. Raja yang penasaran bertanya, "Memangnya syaratnya apa Abu Nawas?" Dengan ekspresi serius, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba akan membangun 1000 candi ini, hanya jika hamba diizinkan menyebutnya Candi Kecil Harun ar-Rasyid." Raja yang terkejut pun bertanya, "Lah, memangnya kenapa harus diberikan nama itu?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdik, "Begini Paduka, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun ar-Rasyid, maka setiap kali orang melihat atau membicarakan candi-candi itu, mereka akan selalu mengingat besar dan gagahnya istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid." Raja yang terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas pun akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Abu Nawas segera memulai pekerjaannya. Namun rencana cerdiknya segera terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, hampir seukuran korek api. Ketika raja melihat hasil karya Abu Nawas, ia pun merasa heran. "Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan," ucapnya. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka. Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini bisa ditempatkan di seluruh sudut istana, menambah keindahan setiap tempat." Dan Raja Harun ar-Rasyid pun tak jadi marah setelah mendengar jawaban cerdik Abu Nawas.